Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Elma Hasanah, NIM C0303242021 dari kelas TI 3A. Di sini aku akan menjelaskan tahapan-tahapan yang aku lakukan untuk sistem aku dari ARD sampai ke query dan selanjutnya. Jadi di sini kita bikin ARD-nya dulu untuk mempermudahkan kita memvisualisasikan struktur basis datanya. Jadi di sini saya memiliki 4 tabel entitas, yaitu pelanggan, pesanan, menu, dan kasir. Jadi relasi antar entitasnya itu adalah satu pesanan bisa memesan banyak pesanan, tetapi banyak pesanan itu hanya bisa dipesan oleh satu pelanggan saja. Banyak pesanan itu bisa dilayani oleh satu kasir, dan pesanan menu itu hubungannya many to many. Jadi banyak pesanan itu bisa memuat banyak menu, dan banyak menu bisa diisi oleh banyak pesanan. Langsung saja kita melakukan pemodelan datanya di Power Designer. Jadi di sini kita bikin dulu tabel entitasnya, terus kita beri nama kayak pelanggan, masukkan atribut-atributnya, dan pilih tipe data apa yang digunakan, dan jangan lupa pilih yang mana akan menjadi primary key-nya. Buat tabel-tabelnya dan isi semua atribut dan tipe data yang digunakannya kayak menu, pesanan, dan kasir. Setelah itu kita tentukan hubungan relasinya, apakah dia itu many to many, many to one to many, atau one to one. Kalau kita sudah menentukan semua relasi antar entitasnya, langkah selanjutnya konseptual data model yang kita buat ini kita generate lagi ke logical data model. Nah, di logical data model ini hasil many to many dari menu dan pesanan itu akan membuat sebuah tabel baru. Jadi di tabel barunya ini kita ganti aja namanya jadi detail pemesanan. Tabel baru ini berfungsi sebagai perantara atau jembatan antara tabel menu dan pemesanan. Ini nih misalnya kayak menyimpan tingkat kepedasan atau jumlah, total, subtotal gitu. Nah, jadi setelah kita ganti namanya, kita masukkan atribut-atribut untuk detail pemesanan dan pilih juga tipe datanya, dan tara, sudah selesai. Di logical data model ini, foreign key dari tabel-tabelnya itu sudah otomatis terisi dari hasil relasi-relasinya itu. Langkah terakhir adalah kita generate ke physical data model. Ini adalah tahap akhir. Setelah itu kita bisa generate ke database untuk kita masukkan ke PHP My Admin. Nah, jadi kalau sudah selesai kita generate database ini dan kita masukkan ke PHP My Admin, kita selanjutnya bisa untuk melakukan pengisian data dan demonstrasinya. Oke, di sini saya akan melakukan demonstrasi satu-satu dari query sampai trigger yang telah saya buat. Berikut ini adalah data-data pelanggan, kasir, menu, pesanan, dan data pemesanan yang telah saya buat. Jadi di sini saya akan melakukan query untuk memanggil kasir tertentu yang melayani pelanggan. Di situ tuh error karena aku penulisan di bagian kolom pelanggan, ID pelanggan, terus kolom nama itu tuh salah. Seharusnya kita cuma bisa memanggil satu kolom aja, baru koma, terus nama kolom lagi. Jadi gitu teman-teman. Nah, jadi ini adalah query dari memanggil kasir tertentu untuk mengetahui pelanggan siapa saja yang dia layani. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat view. Jadi view itu adalah kayak query, cuman kita bisa langsung memanggil kayak select view tanpa harus kita mengetik lagi. Ini nih fungsinya kayak supaya kita tuh bisa mengurangi kesalahan-kesalahan dalam kita melakukan query. Jadi yang kedua ini saya akan menampilkan prosedur dari pesanan per menu. Jadi prosedur ini menggabungkan data dari 5 tabel supaya kita bisa tahu siapa pembeli dan siapa kasir yang melayaninya ini. Oke, pertama kita coba prosedur ini di PHP My Admin-nya langsung. Kita bisa klik eksekusi lalu masukkan ID-nya. Nah, jadi itu adalah tampilan saat kita memanggil prosedur
pesanan per menu. Oke, sekarang kita panggilnya di MariaDB. Kita coba panggil call sp. Nah, error karena ya seharusnya itu pesanan bukan pelanggan. Oke, kita coba lagi. Jadi pesanan per menu. Oke, di situ error incorrect number of arguments. Berarti oh iya, kita lupa memasukkan ID-nya. Kan situ menggunakan parameter ID menu. Jadi kita harus memasukkan ID menunya. Oke. Kita masukkan ID menu. Kita coba ID menu 5 ya. Nah, jadi ini adalah cara kita memanggil pesanan per menu untuk menu ID 5. Jadi di sini ada ID pesanan, nama pelanggan, nama kasir, nama menu, jumlah, dan subtotal. Ini kita menggabungkan 5 tabel. Oke, selanjutnya kita melakukan pemanggilan function. Sini saya menggunakan function total penjualan menu. Jadi function ini nih untuk menampilkan berapa sih penjualan untuk menu-menu tertentu. Jadi kita langsung saja eksekusinya tuh di PHP. Misalnya kita coba untuk menu 6 berapa. Nah, jadi total penjualannya tuh sekitar 44.000 ya, ini 44.000. Sekarang kita coba di MariaDB. Jadi kita di sini beda pemanggilannya antara memanggil prosedur sama function ya. Kalau function itu select, tapi kalau prosedur itu menggunakan call. Sini kita select aja nama menu, ID menu, terus kita tambahkan function yang telah kita buat tadi, function total penjualan menu. Kita aja parameternya menggunakan parameter ID menu. Jadi di sini nih akan menampilkan semua menu, total penjualan untuk semua menu. Jadi tidak untuk satu menu saja, bisa untuk satu menu, tapi bisa juga untuk semua menu. Jadi sini saya menggunakan semua menu, yaitu parameternya menu titik ID menu. Oke. Sini. Tunggu errornya. Iya, di sini saya errornya tuh seharusnya kalau kita ingin mengubah namanya itu menjadi as, kan itu untuk mengubah. Jadi seharusnya kita menggunakan tanda strip ya teman-teman. Jadi as strip total penjualan gitu. Atau enggak kita menggunakan tanda petik 1 total penjualan. Itu boleh tidak menggunakan strip atau kata penghubungnya gitu. Kita coba lagi. Itu seharusnya total penjualan guys, bukan total menjual. Nah, di sini kita bisa melihat total penjualan menu-menu yang ada di warung ayam geprek gitu. Oke. Jadi sebelum kita uji coba trigger, di sini kita akan membuat tabel log dulu. Jadi fungsi tabel log ini untuk kita mencatat aktivitas apa saja sih yang dilakukan oleh si user ini. Di sini saya akan menguji coba beberapa trigger kayak trigger otomatis menghitung subtotal, total harga, dan status pembayaran. Jadi langsung saja kita uji coba. Jadi kita insert dulu atau kita tambahkan data baru. Di sini kita menambahkan pesanan dengan ID U0022. Oke, di sini datanya duplikat katanya, berarti sudah ada data 022. Jadi kita select dulu apakah datanya ada.
Nah, di sini sudah ada data pesanan ID 22. Selanjutnya kita insert lagi tabel detail pesanan dengan mengambil ID yang sama dari tabel pesanan, terus kita masukkan menunya. Jadi di sini kita mau uji coba apakah trigger menghitung subtotal, yaitu subtotal itu harga menu dikali dengan jumlah. Oke, kita coba cek tabel detail pesanan dengan ID 0022 itu apakah trigger menghitung subtotal otomatisnya itu berjalan. Oke, jadi trigger menghitung subtotalnya itu berhasil, teman-teman. Jadi subtotalnya ada 30.000 dengan harga satuannya 15.000 dikali dengan jumlah menunya ada 2. Jadi 15 dikali 2 adalah 30. Oke, berhasil. Sekarang selanjutnya terus kita uji coba lagi trigger hitung total. Jadi kita select dulu di tabel pesanan. Nah, jadi untuk menceknya itu adalah total harga itu masih 30. Jadi teman-teman, total harga itu adalah subtotal A ditambah subtotal B. Jadi itulah total harga si pelanggan 0022. Untuk uji coba trigger hitung total harga ini kita buat lagi detail pesanannya. Jadi ada 2 detail pesanan kan. Jadi detail pemesanan itu subtotal pesanan yang pertama ditambah subtotal yang kedua. Jadi itu adalah total harga milik si pesanan 0022 itu. Coba kita cek, kita copy paste saja. Oke, situ terlihat kan pesanan 0022 itu ada yang 30.000 dan ada yang 20.000. Terus kita cek lagi untuk pesanannya, kita cek total harganya di tabel pesanan. Nah, jadi di situ total harganya 50. Oke, jadi total harga itu teman-teman subtotal A tambah subtotal B dari ID pesanannya itu. Jadi kita melakukan uji coba trigger selanjutnya itu trigger update status pesanan. Jadi kita tinggal update aja. Jadi kita lakukan perintah update di tabel pesanan dengan set pembayaran. Ya, set total pembayaran. Total pembayarannya kita masukkan, kita uji coba ya teman-teman. Di sini kita total harganya 50, terus kita melakukan pembayaran, kita masukkan berapa ya? Kita masukkan 54.000. Oke, kita cek aja ya. Select from tabel pesanan where ID pesanan 0022. Nah, di sini dapat terlihat dengan total harga 50, total pembayar 54.000, kita dapat kembalian 4.000 dengan status pembayaran lunas dan status pesanan selesai. Maksudnya status pembayaran lunas dan status pesanan selesai. Nah, jadi ini teman-teman trigger otomatis yang saya buat. Jadi trigger itu dia otomatis bekerja secara langsung gitu, tanpa kita harus melakukan kayak memanggil atau apa. Jadi dia kalau kita melakukan update, insert atau delete, dia otomatis akan bekerja dengan semestinya. Jadi terima kasih.